jarak lah 2 meter gitu. Jangan di depan muka kita melototin terus mucat ke muka semua. Jakarta Kota meninggal 1113. Kemarin Jakarta selalu. Halo, ketemu lagi bersama saya Pilot Nekat. Nah, kali ini saya akan coba trip ke Sukabumi, tapi kita akan naik kereta ya dari kita dari stasiun Depok ke Bogor, kemudian lanjut ke Sukabumi. Dari Bogor kita transit lagi ke stasiun Paledang, lalu kita ke Sukabumi. Nah, dari Depok ke Bogor nih kita akan mau nyoba e-money dari Skygrapper yang merupakan kartu member sekaligus e-money. Kita akan coba, ini udah kita top up. Tapi biasanya sebelum kita pakai harus kita tempel dulu di alat top up. Berhasil. Ini sangat simpel ya, selain kita sebagai member Skygrapper ini bisa jadi e-money. Ini baru saya coba untuk kereta komuter lain. Oke, dan ini top up-nya kita bisa lewat BRI dan Bank Mandiri, tapi di Indomaret juga bisa sih. Oke, kita lanjut nunggu kereta yang ke Bogor. Oke, kita sampai stasiun Bogor. Lalu di stasiun Bogor nih kita harus hati-hati karena banyak copet, terutama setelah keluar dari stasiun ya, arah kanan atau kiri ataupun nyebrang. Kita harus waspada karena banyak kejadian ya, teman juga sering kecopetan. Oke, Grabber. Bagi para pengendara menggunakan jalur 2 pesanan terhenti kembali pernah ya di sini teman saya cewek tasnya disilet robek. Saya juga pernah nih dipepet. Untung yang dikencet tas drone, tapi nggak sempat disilet sih karena di kantongnya itu baterai drone. Kalau sempat dia silet kena baterai drone nyembur api, paling dia yang kebakar. Oke teman-teman, jadi tetap hati-hati ya, walaupun kelihatannya santai gini tapi banyak copet. Kita akan nyebrang ke stasiun Paledang, naik jembatan penyeberangan sana.
sudah sampai di stasiun Paledang, akan naik kereta eksekutif ke Sukabumi, stasiun terakhir. Kurang lebih perjalanan sekitar 2 jam. Ya cukup singkat lah, sepertinya dekat dibandingkan naik mobil elep yang supirnya nyawanya banyak. Bogor Paledang itu sebelah kiri atas. Paling depan. Ibu Patricia. Nomor 3 belok kiri, Bu. Eksekutif belok kanan. Oke, makasih. Kita di eksekutif 1. Waduh. Oke teman, kita sudah di dalam kereta nih menuju ke Sukabumi. Kebetulan nih ada teman saya tadi ketemu janjian di stasiun Bogor. Tadi kan ke Paledangnya bareng-bareng. Nah ini kebetulan kita ada kerjaan lah, cari konten gitu di Sukabumi. Nah ini nanti yang akan jadi host kita. Coba diperkenalkan namanya. Hai guys, saya Anita. Jadi ini kita sekarang akan menuju ke Sukabumi. Nanti di Sukabumi kita akan melakukan beberapa liputan. Ntar kita ngevlog lagi di sana. Tapi sebelumnya di sini kita akan ngasih tips and trick buat teman-teman semua yang melakukan perjalanan keluar kota. Gak usah parno, gak usah takut sama yang namanya virus corona. Yang penting jaga stamina kita tetap on. Caranya gimana? Jaga daya tahan tubuh, makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan yang paling penting jangan kurang tidur. Itu istirahat tuh nomor 1. Selain makanan ya. Apalagi nih? Ini kalau kita berpergian ke tempat umum nih, nah kita harus memakai masker. Tadi sih saya pakai masker. Ya, tadi sih pakai cuman patah, tadi copot saya buang. Oke, jangan ditiru ya, seperti ini harusnya pakai masker. Pakai tisu juga boleh. Pakai tisu boleh ya? Boleh, kayak Oh iya. Pakai masker. Kemudian ini hindari berdekatan dengan orang yang pilek atau bersin-bersin. Iya. Ya, kita kasih jarak lah 2 meter gitu. Jangan di depan muka kita melototin terus mucat di muka semua gitu. Ya pokoknya hindari ya. Bubar aja deh kalau udah. Pokoknya pakai masker. Gitu ya. Kalau menurut saya walaupun himbauan pakai masker untuk yang sakit, untuk jaga-jaga, kita yang sehat juga tetap pakai masker lah. Iya, ini aja cukup. Apa salahnya untuk jaga-jaga, oke? Nah kemudian ini setelah kita dari tempat umum, misalnya kita pulang ke rumah, jangan lupa cuci tangan, cuci muka pakai sabun biar bersih, baru kita aktivitas di rumah. Bawa hand sanitizer juga. Ya boleh tuh, buat yang digantung-gantung di tas itu ya. Iya. Pokoknya jangan parno. Apalagi nih untuk teman-teman yang ada di Depok nih. Nah kan udah diumumkan ya sama Pak Presiden 2 orang terkena virus corona. Tapi jangan khawatir lah, jangan parno-parno amat untuk teman-teman yang ada di Depok. Seperti yang saya lihat kemarin tuh sore, kebetulan saya keliling sekitar perumahan kan cari makanan, cari makanan tuh. Tapi masker udah susah loh sekarang dicari.
saya mau cari masker pasti susah karena Iya. apa? Begitu lihat apotek, wah penuh. Ngantri banget ya. Jarang-jarang tuh apotek penuh ya. Biasanya kosong. Ini tiap apotek ketemu apotek penuh. Ketemu Iya. apotek penuh. Sepertinya mereka cari masker. Pasti Ya, nyari tapi kan masker. kemarin kan sore-sore itu kan Menteri Kesehatan sudah ke Depok lah, udah ketemu dengan Wali Kota, udah ke Rumah Sakit Mitra Depok yang merupakan tempat dirawatnya pasien, dan udah diinfokan juga bahwa yang terkena virus juga sudah mulai membaik, terus asisten rumah tangga yang terkena juga bersangkutan tidak nggak terinfeksi. ya nggak terinfeksi. Kemudian yang katanya pegawai rumah sakit yang dirumahkan 50 orang lah itu udah boleh kerja kembali ya, dan disampaikan dalam bentuk vlog nih sama Pak Wali Kota seperti yang ini nih vlognya, bisa disimak. Ini Pak, masyarakat banyak yang merasa panik ya Pak ya dengan virus corona ini Pak. Ya, Aduh, saya juga kaget. Mungkin Pak ya. bisa Tadi kami sudah dikunjungi Pak Menteri Kesehatan dan juga sekarang berkunjung Pak Gubernur. Harapan kami masyarakat tidak panik karena yang terinfeksi virus ini pun sudah membaik kondisinya, dan dia terinfeksi bukan dari Depok, dari Jakarta, dan ketika dia berobat di rumah sakit di Depok, kita langsung pindahkan ke rumah sakit yang memang sudah direkomendasi oleh pemerintah. Ya, termasuk Dosagoso sudah sampai di sana. Sekarang dalam pengobatan dan kondisinya membaik. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Dan Pak Menteri juga mengatakan yang menggunakan masker adalah yang mereka yang sedang sakit. Ya, jangan kita memborong masker dan tidak ada hal-hal yang kita khawatirkan ya dari sisi kondisi seperti itu. Dan rumah pasien pun kita antisipasi dengan melakukan disinfektan, penyemprotan dari rumah sakit Brimob, kita kerjasama, dan semuanya harapan kami masyarakat tetap tenang, tidak panik, ya, insya Allah tidak sampai menyebar kemana-mana. Dan orang yang berinteraksi langsung pun, ya, ini pun belum tentu dia terinfeksi itu. Jadi tidak apa-apa. Ya, insya Allah pembantunya sendiri sekarang dalam kondisi yang diperiksa dan tidak ada apa-apa, ya, tidak infeksi pembantunya, ya, jadi jangan terlalu panik. Kalau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Depok sendiri Pak, mungkin bisa disampaikan kepada Iya, nanti kalau memang ada hal-hal gejala ini kita sudah membuat rumah sakit satelit, bisa kita isolasi dan bisa ditangani, dan secara proaktif dari Puskesmas juga memantau tempat tinggal tetangga di penderita atau pasien yang terinfeksi. Itu yang kita lakukan. Kalau ada masyarakat yang terindikasi misalnya kemana akan laporkan. Kami membuat tim penanganan ini, nanti ada bisa 119 melaporkannya, dan dari Puskesmas sendiri serta proaktif mereka turun ke bawah masyarakat sama lurah dan camatnya. tidak perlu panik. Tidak perlu panik, ya, dan nggak ada apa-apa, insya Allah semuanya sehat. Terima kasih, amin ya Allah. Ya, ini Pak Gubernur juga nanti barangkali. Alhamdulillah ada Pak Gubernur juga saat ini sedang memantau di Kota Depok. Tadi ada Bapak Menteri Kesehatan juga ya Pak ya dari sini. Semoga semuanya baik-baik saja dan Allah melindungi kita semua. Amin ya Allah. Jangan lupa di subscribe. Oke, sampai ketemu di Sukabumi. Dadah. Akhirnya kita sampai di stasiun Sukabumi, akan lanjut lagi ke hotel dulu nih buat persiapan buat besok.